Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo, NPM 2312011011013. Jadi di sini saya ingin menyampaikan apa saja yang sudah saya dapatkan terkait pembelajaran hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Jadi yang sudah saya dapatkan sampai dengan UTS ini, menurut saya, hukum tata negara itu bukan soal prosedur hukum, tapi lebih ke bagaimana konstitusi itu dijaga dalam praktiknya. Hukum acara dan praktik peradilan tata negara itu juga dapat saya bilang sebagai istilahnya itu aturan main atau prosedur bagaimana cara seseorang mengajukan permohonan, apa saja syaratnya, bagaimana proses persidangannya, dan sampai akhirnya bagaimana putusan itu dihasilkan. Jadi tidak semua orang itu bisa mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Harus ada beberapa syaratnya, yaitu ada yang namanya legal standing atau kedudukan hukumnya. Jadi pemohon itu harus benar-benar merasa atau bisa menunjukkan bahwa dirinya itu mengalami kerugian secara konstitusional. Hal ini penting supaya Mahkamah Konstitusi itu tidak dijadikan sebagai tempat menguji undang-undang secara sembarangan tanpa alasan yang jelas. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting atau yang sering disebut sebagai the guardian of the Constitution. Karena lewat kewenangan ini, MK itu bisa menentukan apakah suatu undang-undang masih bisa dinilai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menurut saya cukup luas ya. Mulai dari menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, sampai dengan menangani sengketa hasil pemilu. Tapi dari keempat itu, yang menurut saya yang paling banyak dibahas yaitu terkait soal pengujian undang-undang atau judicial review. Dalam judicial review itu kita belajar bahwa ada dua jenis pengujian. Jadi yang pertama yaitu pengujian formil. Apa sih itu pengujian formil? Pengujian formil itu adalah bagaimana kita melihat proses pembentukan undang-undang apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Sedangkan pengujian material itu bagaimana kita fokus ke dalam isi atau normanya dalam undang-undang itu sendiri. Jadi dengan begitu putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi itu sudah memutus, tidak ada lagi yang namanya upaya hukum lanjutan, dan semua pihak wajib mematuhi putusan tersebut. Ini menunjukkan betapa kuatnya kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum kita. Baik, sebagai lanjutan dari penjelasan yang saya tadi, sekarang saya ingin menjelaskan pasal apa yang saya jadikan atau yang kami jadikan sebagai batu uji untuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kelompok kami ini sudah ingin mengajukan pengujian terhadap pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang MD3. Kalau dijelaskan secara sederhana, fokus utama dari permohonan kami ini adalah pada kewenangan pemanggilan paksanya yang diatur pada pasal tersebut. Secara teori, kewenangan ini memang bisa saja diperlukan dalam rangka mendukung fungsi lembaga negara, khususnya dalam hal pengawasan. Tapi yang menurut kami adalah bagaimana kewenangan itu diatur. Karena dalam pasal tersebut, kami melihat bahwa tidak ada batasan yang jelas mengenai kapan kewenangan itu boleh digunakan, bagaimana prosedurnya, dan siapa yang mengawasi. Nah, disinilah menurut kelompok kami persoalan utamanya. Kami menggunakan pasal tersebut itu sebagai dasarnya itu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang artinya semua tindakan negara itu harus berdasarkan dengan hukum, tidak boleh sewenang-wenangnya. Selain itu kami juga menggunakan pasal 28D ayat 1 yang menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negaranya. Kalau kita lihat
dalam draft permohonan yang sudah kami buat, itu ada beberapa masalah mendasar pada norma ini. Yang pertama itu adanya norma terlalu terbuka dan cenderung multitafsir. Artinya bisa ditafsirkan berbeda-beda tergantung siapa yang menggunakannya. Hal ini menurut kami sangat berbahaya karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal dalam negara hukum, yaitu pasal 1 ayat 3 tadi, kepastian hukum itu adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, itu tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan serta mekanisme pengawasannya. Jadi ketika kewenangan pemanggilan paksa itu digunakan, tidak ada kontrol yang benar-benar kuat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip due process of law belum terpenuhi secara maksimal. Yang ketiga, itu adanya potensi pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Karena dengan adanya pemanggilan paksa yang tidak jelas batasannya ini, seseorang itu bisa saja diperlakukan seolah-olah sudah bersalah sebelum adanya putus pengadilan yang berkekuatan tetap menurut hukum. Hal ini juga bisa melanggar adanya hak-hak seseorang yang masih diduga terkait dia melakukan kesalahannya. Kalau kita kaitkan dengan hukum, sebenarnya prinsip ini sangat penting, harus dengan setiap undangannya, yaitu asas legalitas, proporsionalitas, dan stabilitas. Legalitas berarti harus ada dasar hukum yang jelas, proporsionalitas berarti penggunaannya tidak boleh berlebihan, serta akuntabilitas berarti harus bisa dipertanggungjawabkan serta diawasi secara hukum. Dalam pasal 73 ini, ketiga prinsip tersebut belum terpenuhi secara optimal. Akibatnya, norma ini membuka ruang yang cukup besar untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Dan ini yang menurut kami paling penting, karena ketiga kekuasaan yang tidak dibatasi pengawasannya dengan jelas, maka potensi terjadinya tindakan sewenang-wenangnya itu sangat besar. Padahal negara kita ini merupakan negara demokrasi. Kekuasaan justru harus dibatasi, bukan dibiarkan tanpa kontrol. Selain itu juga, kalau kita lihat dari perspektif hak asasi manusia, setiap pembatasan terhadap hak individu harus memenuhi syarat tertentu. Harus ada tujuan, harus benar-benar diperlukan, dan tidak boleh berlebihan. Dalam pasal yang kami mau uji saat ini, syarat-syarat tersebut tidak dijelaskan secara tegas, sehingga pembatasan yang terjadi berpotensi melampaui batas yang seharusnya diperbolehkan dalam konstitusi. Kami juga berpendapat bahwa permohonan ini memang seharusnya dikabulkan, karena secara substansi norma yang diuji tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negaranya. Kelompok kami juga memberikan solusi. Ya paling penting lah menurut kami itu bukan membatalkan secara seluruhnya, tapi dengan memberikan batasan melalui konsep institusional bersyarat, yang artinya pasal tersebut tetap bisa diberlakukan, tetapi harus dimaknai dengan batas tertentu. Misalnya adanya prosedur yang jelas, adanya didasarkan pada bukti awal yang cukup, serta harus berada di bawah pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan cara ini, kita bisa menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga negaranya. Dari seluruh pelajaran yang saya dapatkan, saya ini semakin paham bahwa hukum itu sebenarnya bukan soal aturan tertulis, tetapi juga soal bagaimana melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, atau apalagi kasus yang terjadi kemarin, itu menurut saya adalah salah satu
pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan disinilah menurut saya peran Mahkamah Konstitusi itu menjadi penting karena selain sebagai penjaga agar konstitusi tetap hidup, selain itu juga bukan sekedar tulisan, tapi benar-benar dijalankan dalam praktiknya. Jadi menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan, baik dari pembelajaran apa saja yang saya dapatkan, serta apa saja pasal apa yang kami jadikan untuk dijadikan permohonan atau bukti uji ke Mahkamah Konstitusi. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.